Kembali ke misi malaikat bagian yang keempat. Yeonsu datang ke pulau itu untuk mencari teman masa kecilnya. Dahulu ia bertemu anak itu di waktu hujan. Kim-dan mengingat bagaimana ia pertama kali bertemu Yeonsu di sana. Nama asli Kim-dan saat ia masih menjadi manusia adalah Wo. 널 만났어. Dulu mereka sering bermain di padang rumput, dan Wo merupakan penonton balet Yeonsu yang pertama. Sayangnya, Yeonsu mendapat kabar jika Wo sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kim-dan yang mengingat masa lalunya pun tak mampu berbuat apa-apa. Dulu setiap turun hujan dia sering dipukuli oleh ayahnya, dan karena berusaha menyelamatkan diri, ia tergelincir dari tebing dan terjatuh ke laut. Yeonsu begitu sedih kehilangan teman terbaiknya. Kim-dan yang tahu hanya bisa menenangkan. Kim-dan kemudian minta maaf karena sebelumnya telah pergi dan membuat Yeonsu kecewa. Kali ini Kim-dan berjanji, dia akan kembali menemui Yeonsu jika urusannya sudah selesai. Yeonsu belum tahu jika Kim-dan adalah malaikat yang sedang berusaha mencari cara agar bisa menjadi manusia. Ji yang tahu Kim-dan akan pergi, meminta Yeonsu segera melupakannya. Namun Yeonsu tetap setia pada Kim-dan. Dia tak menghiraukan perkataan Ji. 분명히 말씀드리는데 자꾸 이러시면 불편해요. 선 넘지 마세요. 내 마음에 간섭할 권리. Kim-dan terlihat ke rumah sakit dan bertemu ayahnya. Ia marah pada ayahnya karena telah mempersulit hidupnya. Namun sang ayah yang sudah tak berdaya hanya bisa meminta maaf. Setelahnya ia menghembuskan napas terakhirnya. 아이를 학대하고 생명을 유린하는 자는 불벼락을 맞을지어다. 또 때리려고? 왜 그랬어요? 대체 왜? 그러고 도망쳐 어떻게 살았길래? Setelah bertemu sang ayah, kini Kim-dan tak sengaja bertemu lagi dengan Ji. Ji membongkar identitas Kim-dan lalu memintanya untuk segera meninggalkan Yeonsu. 단 천사님, 겁도 없는 천사가 잘도 까불고 다니는구나. 그거부터 따져볼까? 당신 미션이 뭐야? 또 연서 씨 앞에 얼쩡거리면 협박하는 거야? 경고야. Karena curiga dengan sikap Ji, keesokan harinya Kim-dan ke kantor Ji dan menemukan foto gadis yang mirip Yeonsu. 이거 참. 지강우 분명히 비밀이 있습니다. 보통 사람은 Kim-dan pun kecewa karena mengira selama ini Ji benar-benar menyukai Yeonsu. Ia juga mengira Ji hanya menyukai Yeonsu karena mirip kekasih Ji yang sudah mati. Ji yang sudah terlebih dahulu mengalami hal mengerikan, meminta Kim-dan menjauh agar tak terjadi hal mengerikan antara Yeonsu dan Kim-dan. 그냥 소멸이면 다행인 거야. 어떤 벌을 끔찍한 일이. Akhirnya Kim-dan kembali bertemu Yeonsu dan bekerja seperti biasa. Dia kembali karena sudah memutuskan untuk tetap berada di sisi Yeonsu, meski pilihan tersebut dapat membuatnya lenyap dari muka bumi. Kim-dan berencana memberitahu identitasnya yang asli. Namun sebelum terjadi, malaikat tetua menemui Kim-dan. Ia memberitahu jika misi Kim-dan hampir berhasil karena Ji mencintai Yeonsu dengan tulus. Tetua mengajak Kim-dan segera kembali bersamanya dan menyerahkan sisa misinya kepada Ji. Tetua malaikat juga khawatir Kim-dan akan lenyap jika ia benar-benar tinggal lebih lama lagi dengan Yeonsu. Kim-dan yang sudah jatuh cinta dengan Yeonsu pun menolak untuk pergi. Di sisi lain, Jung terus mengumpulkan bukti kecelakaan yang menimpa Pak Jo dan Yeonsu. Dia sudah menemukan saksi yang akan membantunya menangkap pelaku. Rencananya Jung akan melapor pada polisi setelah audisi Yeonsu selesai. Runa pun mengetahui informasi tersebut dari mata-matanya. Dan saat audisi pemilihan pemeran utama Giselle berlangsung, Yeonsu dan Nina bersaing dengan tarian yang menyentuh hati. Namun suara terbanyak dimenangkan oleh Yeonsu. Dan secara resmi, Yeonsu diumumkan sebagai pemeran utama Giselle untuk teater balet tahun ini. 2019 판타지아 지젤은 이연소입니다. Sang bibi pun kesal. Ia tak mau kepemimpinannya di Fantasia berakhir begitu saja. Dia juga tak rela melihat Nina kalah dari Yeonsu.
Karena keserakahannya itu, sang bibi kembali berencana agar Yeonsu gagal tampil di acara balet perdananya. Runa yang melihat adiknya bersedih pun membuat pelajaran pada Yeonsu. Pulang audisi, Yeonsu diculik. Ia diikat di atas gedung oleh mata-mata Runa. Dan belum sempat menemui polisi, Jung mendapat kabar jika saksinya mati. Ji yang tahu Runa melakukan sesuatu pun segera keluar gedung dan menelpon bantuan. Si penculik membuka tali yang mengikat Yeonsu dan mendorongnya dari atas gedung. Saat itu sedang turun hujan. Kimdan muncul bersama sayapnya dari balik awan dan menyelamatkan Yeonsu. Yeonsu pun jadi tahu jika Kimdan adalah malaikat. Sebelum akhirnya dia pingsan. Mengetahui Yeonsu belum mati, si penculik pergi ke rumahnya untuk memastikan. Namun, tetua malaikat langsung turun tangan. Ia menyamar sebagai Runa dan meminta si penculik untuk berhenti mengganggu Yeonsu sementara waktu. Runa selama ini ingin menyalahkan Yeonsu agar adiknya Nina bisa menjadi pemeran utama tarian balet. Di hari berikutnya, ingatan Yeonsu telah dihapus diam-diam oleh tetua malaikat, sehingga ia tak ingat kejadian yang telah terjadi padanya. Tetua malaikat melakukannya agar Kimdan gagal memberitahu identitasnya pada Yeonsu. Bibi Yeonsu yang tak rela kehilangan posisinya pun membuat Runa makin bersemangat untuk menyingkirkan Yeonsu. Dia meyakinkan sang ibu jika Nina akan menjadi penari utama Giselle. Tak lama, Ji datang dan memberitahu jika ada orang yang hampir mencelakakan Yeonsu. Ibu Runa pun terkejut. Ditambah secara tak sengaja, dia mendengar percakapan Runa dengan si penculik. Sang ibu pun menangis karena tak menyangka anaknya bertindak sangat jauh. Kimdan yang mengetahui ulah Runa pun memberikan peringatan. Di waktu yang lain, akhirnya Kimdan mengetahui jika Ji adalah malaikat yang telah menjadi manusia. Kimdan pun penasaran, bagaimana Ji bisa menjadi manusia. Mengenai insiden yang menimpa Yeonsu, tak seorang pun memberitahunya. Ingatannya pulih secara perlahan sehingga dia tahu jika Kimdan adalah malaikat yang telah menyelamatkan hidupnya. Yeonsu pun tak terkejut mengetahui kebenarannya, namun malah marah karena selama ini Kimdan merahasiakannya. Ibu Runa yang merasa khawatir menanyakan keterlibatan Runa atas kematian Pak Jo. Tanpa rasa bersalah, Runa berkata akan mewujudkan apa yang diinginkan Nina dan ibunya. Dan demi melindungi segala yang telah Runa perbuat, ibunya akan menyerahkan diri jika suatu saat Runa ketahuan. Di adegan lain, Kimdan menyerahkan kado pemberian Yeonsu di waktu kecil. Kimdan mengaku jika anak kecil yang memberi kado itu adalah dirinya. Yeonsu pun menangis karena tak pernah menyadarinya. Kimdan yang masih penasaran tentang cara Ji menjadi manusia pun menemuinya. Dia menanyakan cara itu agar bisa juga menjadi manusia. Setelah tahu jika syaratnya Yeonsu harus mati, Kimdan pun pulang dan cukup sedih mengetahui kebenarannya. Rencananya untuk menjadi manusia pun disimpan dalam-dalam, karena ia tak ingin Yeonsu menghilang. Jung yang masih hendak menangkap penjahat yang membunuh Pak Jo pun mulai menemukan titik terang. Dia sudah mendapatkan cukup bukti dan mulai melaporkannya pada polisi. Kimdan pun berhasil menangkap mata-mata Runa. Tak mau diam saja, Yeonsu ikut bergerak. Dia menemui keluarga bibinya dan memintanya berhenti dari fantasia dalam waktu 24 jam. Bukti yang menunjukkan keterlibatan bibi juga sudah ditunjukkan. Setelahnya Yeonsu bertemu Ji. Karena khawatir jika Yeonsu masih bersama Kimdan, Ji memberitahu kebenarannya. Jika Kimdan akan musnah seperti debu, karena Yeonsu dan Kimdan saling mencintai. Kimdan sendiri pun sedang berusaha agar cintanya tak sampai mengorbankan Yeonsu.